2 Timotius pasal yang pertama ayat yang ke-6 sampai dengan ayat yang ke-8. Mari kita baca bersama-sama dengan suara yang keras dari tempat kita masing-masing. 2, 3. Karena itulah kuperingatkan engkau untuk mengobarkan karunia Allah yang ada padamu oleh penumpangan tanganku atasmu. Ayat yang ke-7. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Bersama saya ucapkan ketertiban, 2, 3, ketertiban. Ya, di dalam bahasa terjemahan yang lain, ketertiban itu adalah disiplin diri. Ya, mari kita baca yang ke-8, 2, 3. Jadi, janganlah malu bersaksi tentang Tuhan kita, dan janganlah malu karena aku seorang hukuman karena Dia, melainkan ikutlah menderita bagi Injilnya oleh kekuatan Allah. Ya, baik Bapak Ibu sekalian, yang pertama saya mau menyampaikan kepada Ibu Anita banyak terima kasih untuk masukannya mengenai PowerPoint dalam ibadah minggu yang kemarin. Ya, dalam terjemahannya salah menulisnya, itu yang bikin PowerPoint. Jadi terima kasih, saya sangat menghargai dengan koreksi dan masukannya. Nah, Bapak Ibu sekalian, kita semua kenal dengan Pendeta Victor Daud Faraknimela, ya. Istrinya adalah Ibu Vivi. Beliau berdua menggembalakan jemaat yang ada di Delft di Nederland, di Belanda. Beberapa hari yang lalu mereka sekeluarga pergi ke Indonesia karena mau menengok anaknya yang baru menikah itu, ya. Nah, dalam perjalanan kendaraan dari Solo menuju Jakarta, kemudian mengalami kecelakaan lalu lintas yang sangat parah. Itu sampai gardan mobilnya itu terbelah, Bapak Ibu sekalian, ya. Jadi kemudian mobilnya rusak luar biasa. Dan di dalam mobil itu ada Pak Victor, ada Ibu Vivi, ada pengantin baru itu, juga ada anaknya yang lainnya, ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, ya, tapi luar biasa, puji Tuhan, mereka sekeluarga ditolong dan dilindungi oleh Tuhan. Dan kemarin mereka memberikan kesaksian yang luar biasa. Mereka bilang begini, ya, bahwa kami ini setiap hari, ya, sekeluarga dan juga jemaat, kami ajak secara tertib, secara disiplin mendeklarasikan Mazmur 91. Wah, saya takjub sekali dengan kesaksian bagaimana Tuhan sudah memelihara, ya. Nah, kata kuncinya yaitu disiplin diri. Disiplin diri mengucapkan Mazmur 91. Bicara soal disiplin diri, ini bicara soal komitmen dan konsisten, ya. Disiplin diri bukan hanya untuk hari ini, bukan hanya untuk minggu ini, disiplin diri juga bukan untuk 1 bulan atau 1 tahun. Tapi disiplin diri itu harus seumur hidup. Bapak Ibu sekalian, saya ini waktu belum kenal Tuhan punya gaya hidup yang tidak terhormat, tidak karu-karuan, sembrono, ya. Sembrono. Jadi mulai masa muda saya sudah biasa minum alkohol, minum minuman keras, kemudian minum minuman yang nggak benar, makan makanan yang nggak benar, Bapak Ibu sekalian, ya, makan nggak benar. Jadi dan kemudian setelah saya mengenal Tuhan, maka kemudian saya jatuh sakit, Bapak Ibu sekalian. Sakitnya itu adalah hipertensi, darah tinggi, ya kan? Masih muda tapi darah tinggi. Jadi waktu itu pengantin baru, kami cek ke dokter, ternyata darah tinggi. Bukan gara-gara menikah sama Bu Yongki terus darah tinggi, ya. Enggak, Bapak Ibu sekalian, tapi karena gaya hidup saya yang salah di masa lalu, ya, dengan disiplin diri
hidup ndak karu-karuan. Itu disiplin diri juga, ya kan? Tapi hidup ndak karu-karuan. Akibatnya, setelah tahu darah tinggi, saya harus disiplin minum obat darah tinggi, ya. Hari ini saya minum obat darah tinggi bukan untuk bangga-banggaan, ya. Udah 30 tahun lebih, Bapak Ibu sekalian, 30 tahun lebih disiplin diri. Nggak boleh nggak minum obat darah tinggi, sebab kalau sampai tidak minum, nanti darah tingginya naik, kemudian pembuluh darahnya pecah. Ya, saya kepingin sih ngalami mujizat daripada Tuhan supaya saya bisa lepas daripada obat darah tinggi ini. Nah, Bapak Ibu sekalian, apa yang dikatakan disiplin diri tadi itu merupakan surat dari Rasul Paulus kepada anak rohaninya yang bernama Timotius, ya. Kita tahu Timotius itu adalah anak rohani daripada Rasul Paulus. Mengapa surat ini keluar dan ditulis seperti itu kepada anak rohaninya yang bernama Timotius? Karena Timotius sudah mulai putus asa mengikut Tuhan, ya. Bahasa anak muda sekarang burn out, mulai bosan, mulai kecewa, mulai mundur secara teratur di dalam melayani Tuhan. Maka kemudian Rasul Paulus bilang gini, "Hai Timotius, kamu yang masih muda, ayo, roh Tuhan itu yang diberikan kepada kamu, itu salah satunya yaitu roh yang mendatangkan ketertiban. Bahasa Inggrisnya self-discipline, ya. Ayo, come on, bangkit lagi, ya. Jangan kamu kemudian menuruti dagingmu, ya. Dalam kitab Matius, Yesus bilang begini, memang roh itu penurut, daging itu lemah. Rohnya kepingin melayani, tapi dagingnya mulai males untuk melayani. Bapak Ibu sekalian, ini bukan hanya berlaku untuk Timotius di dalam pelayanan, tapi juga berlaku untuk setiap kita dalam kehidupan sehari-hari. Baik sebagai suami, sebagai istri, sebagai seorang yang bekerja, sebagai seorang gembala seperti saya, maupun sebagai seorang pelayan Tuhan, atau sebagai seorang pelajar, sebagai seorang yang sudah menikah, maupun sebagai seorang bujangan, jangan pernah kita tidak mendisiplin diri. Amin. Dan jangan pernah izinkan yang namanya burn out atau bosan itu menyerang hidup kita. Ya, saya sekarang ini kan sudah memasuki usia 61 tahun, menuju ke tahun 62, ya Bapak Ibu sekalian. Umurnya boleh tambah seperti Pak Lukas Kusuma, ya kan? Pak Lukas Kusuma bilang begini, beda loh ya, kalau umurnya udah makin tambah, kekuatannya itu juga berbeda. Bapak Ibu sekalian tahu nggak? Kadang-kadang ya kan timbul juga rasa ini mulai capek, kemudian mulai ngalami hal-hal yang macam-macam lah Bapak Ibu sekalian. Tetapi firman Tuhan berkata, ayo kita harus mendisiplin diri kita sendiri. Orang lain nggak bisa apa-apa Bapak Ibu sekalian. Orang lain cuman bisa menasehati kita. Tapi kita sendirilah yang bisa memotivasi diri kita untuk hidup tertib, untuk kita hidup di dalam kedisiplinan. Sebab sudah disampaikan oleh Ibu Pendeta Deborah, kalau visi itu membuat kita menjadi maju. Tetapi ketika kita mendisiplin diri kita sendiri, kita akan bisa berkembang secara maksimal. Ya, saya ini belum terbiasa untuk memelihara bunga, Bapak Ibu sekalian, ya. Sekarang ini beberapa bulan terakhir kan belajar memelihara bunga, ya kan? Karena enggak pengalaman, Bapak Ibu sekalian, kemudian bunganya kemudian kering, mati. Loh, kok bisa kering ya? Kok bisa mati? Karena apa? Karena tidak disiplin memberi air kepada bunga itu, ya kan?
saya diketawain ya, beberapa teman bilang gini, ini yang namanya bunga ini, ya kan, dia butuh air, dia mau minum air sebanyak-banyaknya, jadi kamu harus disiplin memberi air. Kalau kamu nggak disiplin memberi air, maka bunga-bunga itu akan mati. Nah, gembala senior kita, ya, pada minggu yang pertama sudah menyampaikan bahwa kita ini perlu mendisiplin diri sendiri dalam beribadah, ya. Mari kita lihat di dalam Yesaya 58 ayat 13 sampai dengan 14 dalam terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari. Ayo dengan suara yang keras, 2, 3. Tuhan berkata, hormatilah hari Sabat sebagai hari untuk Tuhan. Jangan mengurus kepentinganmu sendiri pada hari itu, rayakanlah hari itu sebagai hari bahagia. Hormatilah hari Tuhan dengan tidak bepergian, jangan juga bekerja atau bicara yang sia-sia. Ayat yang ke-14, maka kamu akan gembira karena mengabdi kepadaku. Aku akan membuat kamu terhormat di seluruh dunia. Wow, perhatikan. Aku akan membuat kamu terhormat di seluruh dunia. Ya, kamu akan hidup senang dengan hasil tanah pusaka Yakub nenek moyangmu. Aku, Tuhan, telah berbicara. Nah, melalui ayat-ayat yang baru kita baca, Bapak Ibu sekalian, kalau kita mendisiplin diri sendiri untuk beribadah, ya, maka yang untung adalah diri kita sendiri-sendiri. Bapak Ibu sekalian, kita akan berbahagia, hidup kita akan senang, bahkan dikatakan kita akan terhormat di seluruh dunia. Minggu yang pertama kemarin di bulan Agustus kami pergi ke water park yang namanya Splish Splash, ya. Dari Queen itu kurang lebih sekitar 1 jam lah, ya. Hari Sabtu minggu pertama kami main ke sana, ya. Dan yang luar biasa, ya, ada salah satu peserta itu seorang bapak, ya, dia membawa istri dan 2 anaknya, ya, membawa istri dan 2 anaknya. Dan bapak ini biasanya hari Sabtu adalah hari yang sibuk karena faktor pekerjaannya. Tapi hari itu surprise banget, ya, saya bilang, wah, bapak bisa ikut nih, luar biasa. Dan lagi bapak jalannya pincang-pincang loh, ya kan? Iya pak, kaki saya sakit pak. Tapi hebat loh, bapak itu bisa datang loh ke Splish Splash main, ya pak, demi istri dan anak-anak. Pertanyaan, ya kan? Di dalam hidup ini banyak hal yang penting loh, Bapak Ibu sekalian, ya. Ini penting, itu penting, nonton drama Korea itu penting, jalan-jalan itu penting, ya kan? Kemudian tidur itu penting, banyak hal yang penting, ya kan? Tetapi kita mesti pinter memilih mana yang terpenting. Buat Bapak itu, yang terpenting adalah jalan-jalan di Splish Splash. Meskipun kakinya sakit, ya kan? Dia mau jalan-jalan ke Splish Splash katanya demi membahagiakan istri dan anak-anak. Nah, saya mau kasih tahu Bapak Ibu sekalian, banyak hal yang penting kalau kita mau pentingkan ibadah itu. Bapak Ibu sekalian, percayalah, nanti yang akan berbahagia itu selain kita, yang akan berbahagia juga keluarga kita dan keturunan kita. Daud sendiri bilang begini di dalam Mazmur 27 ayat yang keempat. Mazmur 27 ayat yang keempat, Daud bilang, satu hal telah kuminta kepada Tuhan, itulah yang kuingini, diam di rumah Tuhan seumur hidupku. Daud tidak dalam keadaan mabuk ketika dia bilang, diam di rumah Tuhan seumur hidupku, menyaksikan kemurahan Tuhan dan menikmati baitnya. Bapak Ibu sekalian, Daud itu seorang raja, ya. Dia adalah raja terhebat, raja terbesar Israel, ya. Dan dia kaya raya, ya, kaya raya. Kurang apa sih hidupnya, ya? Saya percaya meskipun belum melihat rumahnya, pasti tempat tinggalnya
itu istimewa, ya kan? Kita tahu raja zaman itu gimana, ya kan? Dia juga mengumpulkan harta yang begitu banyak untuk diberikan kepada Salomo anaknya buat membangun bait Allah. Ya, kembali kepada Daud. Daud dengan segala fasilitas, kemegahan dan kekayaannya, dia berani bilang bahwa diam di rumah Tuhan seumur hidupku. Nah, Bapak Ibu sekalian, kalau kita rajin ibadah, ya, ibadah ini kan juga maksimal paling cuma 2 jam, ya kan? Ibadah online, ibadah onsite juga nggak akan lebih dari 2 jam. Tapi Bapak Ibu sekalian, kalau kita melihat ibadah itu sebagai hal yang paling penting di antara yang penting tadi itu, maka Bapak Ibu sekalian, seperti Daud boleh mengalami kejayaan, keturunannya diberkati, bahkan kemudian salah satu keturunannya menjadi raja di atas segala raja, namanya Yesus Kristus. Ya, saya percaya ketika kita disiplin dalam beribadah, maka apa yang dikatakan Daud selanjutnya di Mazmur 37 ayat yang ke-25 itu akan dialami oleh kita. Dikatakan di dalam Mazmur ini, dahulu aku muda, sekarang telah menjadi tua, kata Daud. Tetapi tidak pernah kulihat orang benar ditinggalkan atau anak cucunya meminta-minta roti. Ya, Bapak Ibu sekalian, ketika kita disiplin beribadah, bukan hanya kita yang untung, tapi keturunan kita juga yang akan menikmati keuntungan daripada kedisiplinan kita dalam ibadah. Ya, semua orang punya waktu yang sama. 24 jam sehari, 7 kali 24 jam dalam seminggu. Kalau ibadah itu dianggap yang paling penting, kita pasti punya waktu. Sekali lagi, kalau ibadah bukan hanya dianggap sebagai yang penting, tetapi yang paling penting, pasti kita ada waktu, ya. Sekali lagi, Bapak Ibu sekalian, kita semua punya waktu yang sama, ya. Ada orang yang mengerti, mendapatkan pewahyuan yang spesial. Memang ibadah itu sangat penting, di antara yang terpenting. Dan saya sekeluarga mendapatkan pewahyuan spesial daripada Tuhan, bahwa ibadah itu hal yang harus dinomor satukan. Ya, seperti Bapak Ibu sekalian, saya salut, angkat jempol saya untuk Bapak Ibu sekalian, karena Bapak Ibu sekalian melihat ibadah itu hal yang terpenting, ya. Dan nantilah Bapak Ibu sekalian, kalau kita tidak menjadi lemah, kita akan menikmati apa yang kita kerjakan hari ini. Kalau kita nggak nikmati, percayalah, anak cucu kita, keluarga kita, itu yang akan menikmati. Saya sudah sampaikan bagaimana Chick-fil-A, ya kan? Chick-fil-A restorannya sengaja tutup di hari Minggu agar supaya semua karyawatinya bisa pergi ke gereja, bisa beribadah. Dan kita lihat, ya, restoran Chick-fil-A bukan semakin kecil, tapi semakin berkembang dan diberkati oleh Tuhan. Kenapa? Karena pemilik Chick-fil-A yang merupakan guru sekolah minggu di Georgia itu, dia melihat bahwa yang paling penting dari semuanya itu adalah harus ibadah, ya. Nah, itu kenapa minggu pertama gembala senior kita menyampaikan pentingnya untuk disiplin dalam beribadah. Kemudian di dalam khotbahnya pada minggu yang kedua, gembala senior kita menyampaikan tentang pentingnya disiplin untuk hidup kudus. Bersama saya ucapkan disiplin hidup kudus. 2, 3, disiplin hidup kudus. Hidup kudus. 1 Petrus pasal yang pertama ayat 15 sampai yang ke-16. Sebaliknya hendaklah kalian kudus dalam segala sesuatu yang kalian lakukan, sama seperti Allah yang memanggil kalian itu kudus. Dalam Alkitab tertulis, hendaklah kamu kudus, sebab aku kudus. Ibrani pasal 12 ayat yang ke-14b katakan, kejarlah kekudusan, sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun
akan melihat Tuhan. Jadi penting sekali Bapak Ibu sekalian untuk kita disiplin dalam hidup kudus. Ada gereja yang cukup terkenal di Australia, di New York, di Boston, dan di Texas, Bapak Ibu sekalian. Gembala dari gereja yang terkenal ini, ya, baik yang di Sydney, di New York, di Boston, di Texas, semua gembalanya jatuh di dalam dosa perzinahan, ya. Dan itu sungguh sangat menyedihkan. Seperti saya pernah juga jatuh di dalam dosa perzinahan, Bapak Ibu sekalian. Mengapa kami ini bisa jatuh di dalam dosa? Karena kami ini tidak disiplin di dalam hidup kudus. Sekali lagi, disiplin itu tidak bicara soal 1 jam, atau 1 hari, atau 1 minggu, atau 1 bulan, atau 1 tahun. Tapi disiplin itu bicara soal dari waktu ke waktu. Bersama saya ucapkan waktu ke waktu. Ya, jangan ada seorang pun kita yang menjadi lemah atau lengah. Musuh kita, iblis itu selalu ngintip, Bapak Ibu sekalian. Begitu kita nggak disiplin diri, maka iblis itu masuk. Ya, satu kali saya pergi dengan seorang teman pendeta, ya, teman baik Bapak Ibu sekalian, dan kemudian waktu kami pergi dan dipasanglah itu GPS di mobil, Bapak Ibu sekalian. Ternyata pendeta teman saya yang mengemudikan mobil itu, dia kaget setengah mati, mau pingsan rasanya. Kenapa? Karena yang muncul di layar itu adalah video porno. Dan dia sibuk menjelaskan kepada saya mulai berangkat sampai pulang tentang bagaimana video porno itu ada di handphonenya dia. Ya, saya bilang, ya, saya ini mengasihi kamu, ya. Saya kan orang yang pernah jatuh di dalam dosa. Kamu ini jangan kompromi, ya. Sebab Alkitab bilang tanpa kekudusan kamu nggak bisa melihat Tuhan, ya. Terus dia dengan berbagai alasan, iya Pak, saya ini sebetulnya sudah ngomong sama yang ngirim, jangan dikirimi, ya kan? Tapi dia tetap ngirimin. Saya bilang bukan begitu, ya kan? Bukan begitu caranya, ya. Saya bilang kalau dia nggak mau dikasih tahu, ya kamu harus tegas sama dia. Dia bilang gini, teman saya, sungkan Pak, ya kan? Karena saya menghargai pertemanan. Hawa sungkan sama ular. Mengapa? Karena dia menghargai pertemanan dengan ular. Akibatnya apa? Nah kan? Hawa jatuh dalam dosa. Bapak Ibu sekalian, tidak ada seorang pun, sekali lagi, tidak ada seorang pun yang kuat. Amin. Tidak ada seorang pun yang kuat. Amin. Alkitab bilang kalau kita merasa kuat, siap-siaplah, ya. Sebentar lagi kamu akan jatuh. Kita perlu mendisiplin diri untuk hidup kudus. Ayat tadi berkata, kejarlah kekudusan. Artinya apa? Disiplin diri dalam kekudusan itu harus dilakukan dengan sungguh-sungguh. Dan hari ini saya mau tambahkan poin yang ketiga, yaitu kita harus disiplin dalam menabur. Bersama saya ucapkan disiplin dalam menabur. 2, 3. Disiplin dalam menabur. Ayo kita baca ayat yang ke-7, 8, dan yang 9. Jangan sesat. Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Karena apa yang ditabur orang, itu juga yang akan dituainya. 8. Sebab barang siapa menabur dalam dagingnya, ia akan menuai kebinasaan dari dagingnya. Tetapi barang siapa menabur dalam roh, ia akan menuai hidup yang kekal. Perhatikan ayat yang ke-8. Ada 2 macam taburan, yaitu menabur dalam daging dan menabur di dalam roh. Orang yang menabur di dalam dagingnya pasti, bukan mudah-mudahan, tapi pasti menuai dalam kebinasaan. Tetapi sebaliknya, orang yang menabur di dalam roh, dia pasti menuai hidup yang kekal.
kekal dari roh itu. Ayat 9. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Bapak Ibu sekalian, ayo melalui tema kita ini, kita sekarang mau mulai disiplin untuk menabur ya. Kita kepingin menuai apa, itu yang harus kita tabur. Kalau kita mau menuai kehidupan yang kekal, menaburlah dalam roh. Pak, apa itu menabur dalam roh? Menaburlah seperti apa yang dikatakan oleh firman Tuhan, ya, mengembalikan persembahan persepuluhan. Itu termasuk menabur di dalam roh. Mengembalikan seluruh persembahan persepuluhan, bukan sebagian persembahan persepuluhan. Kemudian apa? Menabur di dalam roh. Menabur di dalam roh adalah melakukan hal-hal yang sesuai dengan firman Tuhan. Dan itu kita akan menuai hidup yang kekal. Menabur di dalam kedagingan itu apa? Yaitu menabur, melakukan segala sesuatu saenak udele, ya. Saenak udele itu bahasa Indonesianya apa ya? Semau gue gitu loh, ya kan? Semau gue ya. Tafsirannya sendiri, Bapak Ibu sekalian. Satu kali waktu kemarin Bapak Pendeta Dr. Ruben Adi Abraham datang, ya kan? Kan kemudian kami pergi jalan nih. Kami pergi jalan dengan Pak Ruben. Satu kali kemudian waktu kami jalan, kami ketemu seorang ibu lagi marah-marah nih, ya kan, dia dengan pakai bahasa yang saya tidak mengerti sama sekali, dia marah pakai bahasa apa, tapi saya tahu ibu itu marah kepada seorang laki-laki, ya kan, dan laki-laki itu juga ada perempuan yang lain, ya. Saya rasa ini mama dengan anak lakinya dan pacar si anaknya. Kemudian marah. Ibu ini marah. Kemudian si anak laki bilang, Mam. Kemudian secara spontan, saya nggak sadar kalau di sebelah saya ini Pak Ruben. Terus saya kemudian ngomel. Saya bilang begini, Nah, kamu itu dulu kecil, saya besarkan. Sekarang setelah besar, mama diabaikan. Ya kan, kamu yang bingung aja sama pacarmu. Ya kan, mama sampai diabaikan. Mama sudah nggak mau lagi sama kamu. Pak Ruben ketawa, ya kan? Pak Ruben bilang gini, Pak Yongki, itu terjemahan atau tafsiran? Wah, saya bilang keren juga, ya kan? Iya Pak, tafsiran, ya kan? Nah, banyak orang yang begitu, Bapak Ibu sekalian. Ya, dia tafsir seenaknya sendiri. Dia pikir dia sedang menabur di dalam roh, padahal dia menabur di dalam daging. Alkitab bilang kalau orang menabur di dalam daging, dia pasti menuai kebinasaan. Maka itu Bapak Ibu sekalian, ayo kita menabur di dalam roh. Amin. Nah, yang pertama yang perlu kita tabur di dalam roh yaitu nabur pengampunan, ya. Kalau kita murah hati, Bapak Ibu sekalian, kita disiplin menabur pengampunan di jalan, di lalu lintas, kemudian kepada orang-orang lain yang melukai kita, yang menyinggung kita, ya. Percayalah Bapak Ibu sekalian, nanti ketika kita berbuat salah, kita juga akan menuai pengampunan. Kalau kita menaburnya dengan berlimpah, kita juga menuainya dengan berlimpah. Bukankah Tuhan sudah melepaskan pengampunan kepada kita? Maka itu Bapak Ibu sekalian, ayo kita disiplin terus menabur di dalam pengampunan. Kemudian yang saya mau sampaikan juga, mari kita menabur di dalam mempromosikan orang lain. Kalau kita suka mempromosikan orang lain, percayalah Bapak Ibu sekalian, kita juga nanti akan Tuhan promosikan, ya. Saya ini paling suka mempromosikan orang, baik di dalam pelayanan maupun kalau ada jemaat yang jualan atau jemaat yang ada berkarya sesuatu, itu saya suka mempromosikan mereka-mereka ini, Bapak Ibu sekalian. Dan tanpa saya sadari, apa yang saya kerjakan itu yang saya tuai. Salah satu contohnya, waktu ada gereja Mawar Saron, ya, dia buka di New York, ya,
dibuka New York, Bapak Ibu sekalian, saya ini yang berdiri di depan pendeta-pendeta, yang saya membela gereja Mawar Saron ini. Saya bilang, no, lebih baik banyak gereja daripada tempat ibadah yang lain. Ya, kita harus support gereja Mawar Saron itu. Ternyata ya kan, lama setelah itu sekarang kita satu building loh sama gereja Mawar Saron, ya kan. Dan saya ketemu dengan pendetanya, ya saya cukup akrab dengan pendetanya, dan saya lihat beberapa jemaat dari BMC juga pergi ke gereja sana. Dan saya bilang, oh baik sekali, tidak ada masalah, karena ini kan adalah jemaat Tuhan. Daripada jemaat itu pergi ke masjid atau tempat ibadah yang lain, kan lebih baik pergi ke gereja. Bapak Ibu sekalian, Alkitab dengan jelas berkata, jangan sesat. Allah itu tidak bisa dipermainkan. Apa yang ditabur orang itu yang akan dituai. Disiplin dalam menabur di dalam roh, ya, di dalam roh. Jangan menabur di dalam daging. Bapak Ibu sekalian, ketika kita menabur di dalam daging, pasti kita akan menuai kebiasaan, ya. Kita perlu cek diri kita, apakah taburanku ini sudah benar atau belum. Kalau taburan kita tidak benar, ayo perbaiki taburan kita supaya kita bisa menuai seperti apa yang kita harapkan, ya. Hari ini sebelum kita masuk di dalam perjamuan kudus, saya sudah sampaikan tentang arti kata ketertiban. Saya akan ulangi sedikit, ya, minggu yang lalu, bahwa ketertiban itu di dalam bahasa Yunaninya adalah sopronimos, atau juga diterjemahkan dari kata-kata lain di dalam bahasa Indonesia ada disiplin diri, penguasaan diri, menahan diri, memerintahkan diri, juga pikiran sehat. Itu terjemahan daripada sopronismos, ya. Akal sehat, self-disiplin, self-control, dan sound mind. Jadi yang terakhir, Bapak Ibu sekalian, perhatikan tadi pikiran yang sehat. Jadi disiplin diri dimulai dengan semangat dan pikiran yang sehat. Pikiran yang sehat itu apa? Pikiran yang sehat adalah pikiran Kristus, seperti yang ditulis di dalam Filipi pasal 4 ayat yang ke-8, yaitu semua yang benar, semua yang mulia, adil, suci, manis, sedap didengar, kebajikan, dan patut dipuji, itulah pikiran yang sehat, Bapak Ibu sekalian. Kalau pikirannya sehat, Bapak Ibu sekalian, pasti perbuatannya sehat. Kalau pikirannya benar, pasti perbuatannya benar. Kalau pikirannya salah, pasti perbuatannya salah, ya kan? Kamarudin itu pengacara yang lagi top itu, urusan Sambo. Sambo itu singkatan dari sama-sama bohong, ya kan? Suami dan istri itu sama-sama bohong. Itu si Kamarudin bilang begini, apa itu pengacara itu? Otaknya melulu isinya seks melulu, ya kan? Dia marah begitu. Kamarudin itu orang Kristen, dia kalau ngomong di televisi dia selalu ngucapin ayat-ayat firman Tuhan dan lain sebagainya. Mari Bapak Ibu sekalian, kita mau mendisiplin diri kita dimulai dengan yang kita pikirkan adalah pikiran yang sehat, pikiran Kristus, pikiran yang benar, pikiran yang sesuai firman Tuhan. Maka saya percaya kita bisa mendisiplin diri kita bisa menguasai diri kita bisa berkembang dengan pesat, dan seperti yang kita canangkan tahun ini, Mazmur 20 ayat yang ke-7, kita pasti akan mengalami kemenangan yang gilang gemilang. Dimulai dari mana? Ketika kita mau mendisiplin diri. Inilah pesan yang perlu kita bawa pulang, bahwa Tuhan mau setiap kita mendengarkan suara Roh Kudus. Apapun yang terjadi, tetap bersemangat dan kenakan pikiran Kristus, pikiran yang sehat. Disiplin di dalam mengikut Tuhan, disiplin dalam beribadah, disiplin dalam hidup kudus, disiplin dalam menabur. Akhirnya, Timotius
setelah dia mau mendengarkan apa yang dikatakan oleh Paulus, maka Timotius hidupnya dia mulai mendisiplin diri sendiri, dan akhir daripada pelayanannya adalah finishing well, finishing strong. Alkitab bilang, mari Bapak Ibu sekalian, kita yang sudah memulai dengan roh, jangan sampai ada di antara kita yang mengakhiri dengan daging. Mengapa? Karena kita mendisiplin diri kita untuk beribadah, kita mendisiplin diri kita untuk hidup kudus, kita mendisiplin diri kita untuk menabur segala sesuatu yang baik dan berkenan di hadapan Tuhan.